Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Sombong amat. Pada video kali ini kawanku, saya ingin membahas kelanjutan dari konten saya yang berjudul perjalanan perkawinan leopard gecko sampai baby leopard gecko menetas, yang mana konten kali ini masuk dalam part yang keempat, seperti itu kawanku. Oke, sebelum video ini saya mulai, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari raya ini yang sudah kita lalui, kita bisa sampai kembali pada hari raya berikutnya dengan kondisi yang baik dan pastinya sehat selalu. Oke kawanku, sebelum video ini saya mulai, tidak ada salahnya seperti biasa kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel. Tidak lupa juga saya sampaikan, di 500 subscriber nanti saya akan adakan giveaway yang kedua untuk para subscriberku, dan hadiahnya pun juga sangat-sangat asik untuk para pemenangnya. Oke, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Tapi sebelum pembahasan ini saya mulai, saya banyak-banyak meminta maaf terhadap kawanku semuanya karena konten saya yang part keempat ini sedikit lambat. Pastinya ada kendala yang sudah saya lakukan dan keteledoran kawanku, seperti itu. Keteledoran yang bagaimana seperti itu? Nah, seperti biasa di hadapan kawanku, pastinya kawanku ini menunggu, dan di video ini kawanku semuanya itu melihat sampelnya itu kurang satu. Biasanya saya memberikan 4 sampel jantan betina dan jantan betina. Di sini ada 3 karena jantannya kawanku itu sudah laku, sudah laku dibeli subscriber saya sendiri. Di sini cuma ada 3 sampel saja dengan sampel yang sama seperti itu. Nah, cuma yang jantan tidak ada. Nah, saya sedikit bercerita kawanku, kenapa part yang keempat ini sedikit telat. Nah, karena begini lah, apa itu namanya, saya itu saking sibuk dengan pekerjaan lainnya, saya itu sampai lupa bahwa 2 leopard gecko ini sudah sukses kawin kan, seperti itu. Nah, saya itu lupa bahwa telurnya itu sudah diproses secara maksimal, sampai saya tuh lupa kawanku untuk menangani leopard gecko yang mau bertelur. Nah, di part keempat ini kita sampai sudah ke pembahasan menangani leopard gecko yang mau bertelur. Oke, nah saya permisi kawanku, ini nutup yang jantan dulu, ini bikin saya emosi. Nah, jadi saya tuh teledor kawanku untuk menanganinya. Jadi penanganan leopard gecko yang mau bertelur di part keempat yang biasanya yang akan saya buatkan konten itu sedikit telat, seperti itulah. Ini bukti dari keteledoran saya kawanku. Pertama ya, oke, saya akan tunjukkan dulu ini yang biasa itu. Nah, ini tetap seperti ini, posisinya tetap seperti ini kawanku. Tunggu. Nah, ini biar gini lebih jelas. Nah, itu tetap belum OTW jadi telur dia. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, yang ini kawanku. Nah, yang ini. Nah, yang ini sudah OTW jadi telur. Lah, itu sudah kelihatan telurnya sudah maksimal, berbentuknya itu sudah sangat apa ya, sangat bulat sekali. Oke. Nah,
saya cekkan itu dulu di part keempat ini. Lah, keteledoran apa yang saya lakukan seperti itulah di Leopard Gecko ini kawanku. Yang awalnya ini sudah clutch kedua sebenarnya. Lah, di clutch pertama itu saya belum sempat membuatkan karena saya teledor. Seperti itulah. Ini bukti telurnya. Nah, ini kawanku. Nah, ini datanya. Ini clutch pertama 3.41 tanggal 24 bulan 4 kemarin. Ini sudah nelor. Tapi belum saya buatkan cara penanganannya. Nah, ini bukti telurnya kawanku yang clutch pertama yang seharusnya saya buatkan konten di part keempatnya seperti itu. Ini telur dari Leopard Gecko yang ini kawanku. Nah, yang ini. Nah, telur dari Leopard Gecko yang ini saya itu teledor, nggak lupa karena saya saking sibuknya sampai Leopard Gecko ini nelornya nelor langsung di alasnya. Saya lupa menyiapkan peralatan untuk menangani Leopard Gecko yang sudah bertelur seperti itu, yang mau bertelur. Nah, berhubung telur ini kawanku, lah telur di clutch pertama ini nelor di alasnya, nelor di sini. Ini ya bagi saya ini udah gagal sebenarnya, tapi saya berusaha untuk mengingkupnya lah. Kita coba aja mengingkupnya, apakah ini akan busuk ataupun terus embrio itu akan terus hidup. Tapi walaupun ini kapan hari saya sudah mengeceknya ini fertil, tapi proses dia nelor, yang ini nelor di alasnya. Saking saya sibuknya, jadi saya belum membuatkan. Jadi part keempat ini agak telat. Lah, ini tetap saya ingkup seperti ini penampakannya telurnya. Nah, sebenarnya bagi saya ini sudah gagal, tapi cobalah saya ingkup karena ini juga termasuk dalam bagian dari konten saya. Oke, lah ini 341 tanggal 24 bulan 4. Oke. Nah, ini akan saya taruh dulu kawanku. Nah, yang ingin saya bahas sekarang di part keempatnya itu menangani Leopard Gecko yang mau bertelur. Oke, yang pertama tadi sudah diperlihatkan, ternyata proses pembentukan telurnya itu agak telat. Lah, yang ini saking suburnya prosesnya itu lebih cepat. Berhubung saya sibuk, saya lupa untuk menanganinya sampai dia bertelur di alasnya. Sekarang udah nyampe di clutch keduanya, jadi saya buatkan konten yang part keempat. Mohon dimaafkan untuk para subscriberku semuanya. Oke, lah bagaimana kita menangani Leopard Gecko yang mau bertelur seperti itu. Lah, ini Leopard Gecko yang sudah mau bertelur kawanku yang ini. Nah, ini udah mau bertelur seperti biasa. Pasti Leopard Gecko betina yang mau bertelur itu kondisinya itu akan habis, agak kurusan. Ekornya pun agak kurusan sebenarnya. Awalnya ini agak gembung, agak bulat banget. Nah, kita cek dulu. Nah, lah ini kawanku itu sudah terlihat telur 2 putih, sudah maksimal seperti itu bentuknya, berbentuk telur. Lah, pertama saya akan menjelaskan sedetail mungkin. Banyak sekali kawanku bertanya, kandang ini ukurannya berapa yang saya pakai. Kandang ini kawanku ukurannya itu 5000 ml. 5000 ml. Jadi ini cukup dengan laying egg-nya. Nah, penanganannya bagaimana kalau Leopard Gecko itu udah mau bertelur? Pertama, ini akan saya jelaskan. Kita cukup menyediakan laying egg saja. Laying egg itu kawanku tempat Gecko itu bertelur. Kalau saya memakai plastik yang seperti ini. Kalau saya pribadi pakai plastik yang seperti ini. Lah, di tengah ini saya lubangi seperti ini untuk Gecko-nya nanti masuk ke dalam dan dia ngeker kokopitnya. Saya pakai kokopit yang sudah sedikit dibasahi seperti ini. Nah, ini kokopitnya sedikit dibasahi seperti ini kawanku, kokopitnya saya. Lah, tinggal ditutup begini aja. Oke. Nah, ini dilubangi, nanti Gecko-nya itu masuk ke dalam. Nah, kenapa saya memakai yang ukuran seperti ini? Nah, ukuran yang seperti ini supaya nanti ini nih pas ke kandangnya Leopard Gecko. Seperti itu. Penanganannya cukup kita menyediakan laying egg saja dan kita lubangi tengahnya. Kenapa saya memilih dilubangi tengahnya? Supaya ketika Leopard Gecko itu ngeker
ininya apa ini, kokopitnya itu gak berhamburan keluar kandang. Ada juga para breeder lain itu dilubangi di pinggir sini ada, tapi takutnya leopard gecko itu ngeker-ngeker di area sini, pasti kokopitnya itu akan keluar dari sini, akan tumpah ke semua alasnya, jadi agak kumuh lah alasnya. Saya gak suka kalau alas itu terlalu kumuh-kumuh, pinginnya itu selalu bersih supaya gecko kita itu bisa sehat. Lah, ini penanganannya kawanku. Leopard gecko yang udah mau bertelur, kita cukup menyediakan laying egg-nya saja. Yang akan saya jelaskan lagi. Nah, yang ini yang sudah mau bertelur. Nah, ini kan yang sudah mau bertelur. Lah, pesan saya, kita bisa sedia payung sebelum hujan. Maksudnya itu yang bagaimana? Nah, seperti yang clutch pertama, kesalahan saya, saking suburnya ini cepat memproses telurnya. Jadi saya itu saking sibuknya ini sampai bertelur di alasnya, kata saya tadi. Nah, untuk sedia payung sebelum hujan untuk para kawanku semuanya yang baru mengawinkan leopard gecko, kita cek ya. Kalau udah seperti ini, nah ini kawanku, lah mana ya, kok gak fokus. Nah, seperti ini. Lah, kalau udah telur itu udah terlihat maksimal seperti ini bentuknya, putih. Nah, itu maksimal seperti itu. Intinya lah berbentuk telur lah, panjang maksimal yang dia proses, yang dia bentuk telurnya di dalam. Lebih baik kita itu sediakan lebih cepat. Jaga-jaga takut keteledoran seperti yang saya lakukan tadi. Saya sampai lupa memberikan laying egg-nya ini tempat dia nelor, sampai dia nelor ke alasnya. Dan telurnya pun itu ya seperti ini penampakannya telurnya kawanku. Kalau udah leopard gecko itu nelor di luar alasnya, tanpa alas kokopit, tanpa alas pasir, itu bagi saya jelas gagal. Tapi saya tetap mengingkupnya sebagai bukti terhadap kawanku semuanya, seperti itu. Tetap mengingkupnya, ya feeling saya ini udah akan membusuk nantinya. Ini udah tanggal berapa ya? Ini tanggalnya tadi, tanggal 24 bulan 4 22 341 kode kandangnya. Seperti itu. Saya tetap mengingkupnya seperti ini. Nah, seperti ini kawanku, tetap ingkup. Tapi ini wis jelas gagal. Ini yang clutch keduanya sekarang yang saya buatkan. Mohon dimaafkan. Oke, kita cek dulu seperti tadi yang saya katakan. Kalau udah leopard gecko betina itu udah berbentuk telurnya seperti ini, putih, udah sangat-sangat jelas, kita siapkan laying egg-nya saja. Oke. Sangat-sangat mudah sebenarnya penanganannya kawanku. Cuma nanti sulitnya itu ketika sudah bertelur, cara mengingkupnya saja. Dan tidak akan saya bahas di video sekarang. Nanti akan ketemu di part kelima leopard gecko yang sudah bertelur, penanganannya itu bagaimana. Nah, untuk yang sekarang ini menangani leopard gecko yang mau bertelur, bukan yang mau bertelur. Yang sudah saya jelaskan tadi seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam saja. Nah, seperti itu. Asalkan tadi pengecekan perut si betina itu sudah maksimal membentuk telurnya. Lah, ini maksud saya. Nah, ini maksud saya kawanku. Nah, tunggu. Ini lagi. Nah, ini maksud saya. Ukuran kandang yang saya pakai 5000 ml. Supaya kenapa? Banyak sekali pertanyaan. Saya mengarahkan dan menjelaskan bahwa ukuran kandang saya 5000 ml. Kondisinya ya seperti ini. Ini saya gak kerja 2 kali. Kalau kita pakai yang ukuran kandang kecil, pastinya kita nanti akan kerja 2 kali kawanku. Seperti itu. Lah, kalau 5000 ml, ini gecko ini masih cukup di aktivitas di pinggir sini. Nah, laying egg-nya pun juga udah masuk di sana dan masih ada celah tinggi di sini. Nah, ada celahnya di sini. Jadi leopard gecko tuh masih bisa dikatakan masih bahagialah di dalam, nggak terlalu sempit banget kayak gitu. Nah, nanti leopard gecko ini akan masuk sendiri ke bolongan laying egg-nya yang sudah ada kokopit di dalamnya dan dibasahi. Awas jangan terlalu basah banget ataupun jangan terlalu kering, yang intinya itu sedang-sedang lah.
Nah ini penampakannya, jadi simple dan tidak apa ya, tidak terlalu sempit. Jadi tetap enak pada leopard gecko-nya ketika dia udah mau ngeluarin telurnya. Oke. Lah, mungkin hanya ini kawanku, penanganan leopard gecko yang udah mau bertelur seperti itu. Kita hanya cukup menyediakan laying egg-nya saja seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Sekalian kawanku, saya ingin meminta maaf ataupun sedikit menjelaskan. Maaf yang bagaimana yang akan saya ungkapkan terhadap para subscriberku semuanya. Saya mohon maaf atas konten-konten saya ataupun isi-isi konten saya yang katanya terlalu bertele-tele ataupun terlalu berbelit-belit seperti itu. Jadi saya mohon maaf sebenarnya. Saya kawanku tidak mau seperti orang lain. Saya berusaha untuk menjadi diri sendiri dan memakai cara saya sendiri. Seperti itu. Saya memang di semua konten saya menjelaskan dari teori menuju penjelasan dan menuju prakteknya. Ditakutkan. Cara cerna manusia itu beda-beda kawanku. Ditakutkan, dijumpai cara cerna seseorang yang sedikit lambat ataupun sedikit bingung. Jadi saya menjelaskan, selalu saya jelaskan dari teori dulu, baru masuk pada pokok penjelasannya. Seperti itu. Jadi ya saya mohon maaf apabila ada para subscriberku yang terlalu ataupun terlalu apa ya, menilai saya itu bertele-tele ataupun terlalu berbelit-belit. Tapi it's okay, saya agak masalah kawanku. Yang penting saya akan tetap menjadi diri sendiri dan cara saya sendiri di konten-konten saya. Semoga dengan cara pemaparan saya, cara berbicara saya, dan public speaking saya bisa diterima oleh para subscriberku semuanya perlahan-lahan sampai para subscriberku itu bisa mengerti maksud dan arah saya. Kenapa saya selalu berbicara dari teori menuju penjelasan dan praktek seperti ini. Oke kawanku, ya mungkin hanya ini penanganan leopard gecko yang mau bertelur di part keempatnya seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf atas keterlambatan part yang keempat karena atas kesalahan saya sendiri sampai leopard gecko itu bertelurnya itu lebih cepat dari jangkauan saya seperti itu. Jadi ini yang clutch kedua penanganannya ya seperti tadi yang saya jelaskan. Oke kawanku, mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan tolong dimaafkan, apabila ada salah tolong dikoreksikan. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya seperti biasa bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel. Salam pencinta gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.